Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita akan belajar dari rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa absennya diisi. Terus juga jangan lupa kalian menjaga kesehatan, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan jangan lupa juga berdoa. Baik, sebelum belajar kita berdoa. Baca surat Al-Fatihah. Barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, kita akan belajar di tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat ya. Sebelumnya kalian coba dengarkan lagu yang berasal dari Sumatera Barat, Kampung yang Jauh di Mato. Ya, kalian bisa buka liriknya di buku tematik ya, LKS tematik ya, ada itu di LKS tematik. Silakan kalian lihat liriknya, kalian boleh ikut bernyanyi. Jauh di batu, Selesai baku lilin, takkan ajak kawan-kawan lama, sangkit dan basuh yang sulit. Dua nonan elok, suka bagotong royong, sakit senang sama dirasa, dan takkan ajak kampung, takkan ajak kampung. Dua ayah ada sadonya, sama himbau-himbau den pulang, dan takkan ajak kampung. Wangunan jauh di mata, ulun selesai baku lilin, takkan ajak kawan-kawan lama, sangkit dan basuh yang sulit. Dua nonan elok, suka bagotong royong, sakit senang sama dirasa, dan takkan ajak kampung, takkan ajak kampung. Dua ayah ada sadonya, sama himbau-himbau den pulang, dan takkan ajak kampung, takkan ajak kampung. Dua ayah ada sadonya, sama himbau-himbau den pulang, dan takkan ajak kampung. Nah, itu salah satu nyanyian dari Sumatera Barat ya. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kalian.
Baik, kita lanjutkan anak-anak pembelajarannya di pembelajaran 4. Tetap fokus di HP-nya, jangan kemana-mana. Kita akan baca tentang hak dan kewajiban. Baik hak kita sebagai anak terhadap orang tua ataupun hak kita sebagai warga negara. Ya, coba kita pelajari. Silakan dibuka buku LKS-nya, itu ada hak dan kewajiban. Kalian bisa baca. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak, dan sebagai pelajar juga. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sementara itu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban siswa di sekolah adalah menaati segala aturan di sekolah. Semua siswa yang ada di sekolah harus memahami posisinya sebagai bagian dari sekolah tersebut. Tentunya ada beberapa kewajiban siswa di sekolah yang harus dikerjakan dengan baik. Karena dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, siswa akan mendapatkan haknya. Hal ini wajib ditanamkan pihak sekolah agar siswa memiliki rasa tanggung jawab dan dapat mengemban keputusan bersama beserta tindakannya. Hukuman atau sanksi perlu diterapkan apabila kewajiban siswa di sekolah tidak dikerjakan dengan baik. Pada awalnya, anak akan tidak terbiasa dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Akan tetapi, jika sejak awal sudah ditanamkan sedikit demi sedikit, kalau kewajiban ke depannya akan terbiasa dengan sendirinya. Tentunya semua orang sudah pasti mengetahui kalau kewajiban siswa di sekolah yang utama adalah belajar agar menjadi siswa yang pintar, rajin, dan disiplin. Sekolah wajib membuat sebuah aturan yang dapat mengarahkan siswa ke jalur yang lebih baik. Sekolah merupakan tempat belajar, mendidik sikap, dan perilaku siswa. Guna mencapai tujuan tersebut, sekolah mengeluarkan aturan atau tata tertib tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Nah, jadi kalian sebagai siswa di sekolah CB ini harus mentaati peraturan yang dibuat oleh sekolah, termasuk belajar di rumah. Ketika kelas 6 ini punya aturan, nah maka kalian harus mengikutinya, belajar di rumah. Jangan kemana-mana, gitu ya. Intinya, ketika jam pelajaran dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan jam 12, gunakanlah waktu itu untuk belajar. Baik belajar yang disampaikan daring oleh Bapak ini, ataupun kalian belajar di rumah. Belajar apa saja, membaca buku, atau menonton TV yang ada siarannya tentang belajar. Nah, di TVRI itu ada pembelajaran luring, luar jaringan ya. Jadi kalian bisa menonton sambil belajar. Nah, itu salah satunya yang disarankan oleh pihak sekolah. Nah, itu kewajiban kalian. Kewajiban kalian sebagai siswa adalah salah satunya belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh ya. Adapun hak yang diterima oleh kalian di sekolah adalah mendapatkan pengajaran. Mendapatkan pengajaran dari Bapak, dari Ibu guru, ataupun hak yang kalian diterima di rumah adalah menerima hak kasih sayang dari orang tua. Itu ya, kewajiban juga kalian kepada di rumah. Salah satunya adalah membantu orang tua, mentaati apa yang dikatakan orang tua. Itu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Coba kalian lihat gambar di samping. Nomor 1 ada siswa ini ya, sudah makan, bekasnya dibuang sembarangan. Yang kedua ada siswa yang belajarnya malas menulis sambil tidak mengerjakan PR. Terus ada siswa yang bekerja kelompok ya, belajar dengan baik. Baik, dari gambar 3 ini coba kalian perhatikan. Amatilah gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab?
apa dampak dari yang mereka lakukan. Nah, jadi yang mereka lakukan ini gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3 perlu kalian pahami. Ini juga ada di buku tematik ya, buku paket tematiknya. Kalian bisa buka buku tematik tema 3-nya di pembelajaran keempat. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, setelah kalian tadi melihat gambar 3 itu, coba kalian isi kolom di bawah ini sesuai dengan gambar di atas tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini nanti kolom ini diisi. Pertanyaan pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, sesuaikan dengan gambar 1. Nah, apakah kewajiban nomor 1 ini sudah memenuhi kewajibannya? Gambar nomor 2 isi, gambar nomor 3. Disesuaikan jawabannya dengan gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Apakah gambar nomor 1 sudah melaksanakan kewajiban? Nomor 2, apakah gambar nomor 2 ini sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Dan gambar nomor 3, apakah gambar nomor 3 sudah melaksanakan kewajiban? Coba kalian jelaskan di sini ya. Nomor 2, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Nah, kalian gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa dampak bagi diri sendiri? Bagi dirinya sendiri, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Nah, bagi lingkungan gambar nomor 1, gambar nomor 2 dijelaskan ya. Sampai dengan pertanyaan yang kelima nih. Diisi dengan penuh, nanti tugasnya setelah selesai video ini. Baik, simak saja videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menambah wawasan kalian. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat efektif. What is the meaning kalimat efektif? Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif, kalimat yang efektif menggunakan gagasan sehingga mudah dipahami. Nah, kalimat efektif itu adalah menggunakan gagasan ya, baik gagasan utama ataupun gagasan penjelas, sehingga bacaannya atau narasinya itu mudah dipahami. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, hemat, tidak menuliskan kata-kata yang bermakna sama. Nah, contoh di sini, para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, kata yang bergaris miring ini, perhatikan kata para. Kata para, apa makna dari kata para? Nah, perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak. Dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satunya. Ya. Nah, kalimat efektifnya ini, tamu-tamu duduk di kursi. Bisa seperti itu. Atau para tamu duduk di kursi. Jadi para itu menunjukkan banyak, tamu-tamu juga menunjukkan banyak. Para tamu-tamu, nah itu jadi banyak-banyak-banyak. Jadi kurang efektif ya. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami. Oke anak-anak, dari contoh ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Oke. Nah nanti di pertanyaan selanjutnya ada di bawah, nanti diubah kalimat efektif yang kamu temukan pada si kotak ajaib menjadi kalimat efektif, ada di halaman 61. Nah kita lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang sejarah penemu jam. Penunjuk waktu atau jam mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dari awal ditemukan hingga kini, kata jam telah digunakan pada abad ke-14 sekitar 700 tahun yang lalu, yang berasal dari bahasa Latin yaitu cloca. Menurut catatan sejarah, sundial atau jam matahari merupakan jam tertua dalam peradaban manusia. Jam dibuat oleh seorang ahli astronomi Muslim bernama Ibnu Al-Satir sekitar 3500 tahun sebelum Masehi. Jam ini menunjukkan waktu berdasarkan letak matahari dengan cara membuatkan bayangan yang menimpa permukaan datar. Ibnu Al-Satir membagi waktu dalam sehari dengan 12 jam. Pada musim dingin, waktu pendek, sedangkan pada musim panas,
waktu lebih panjang. Sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu, orang Mesir mengukur waktu dan membuat kalender dengan menggunakan obelisk. Pada tahun 1400 Masehi, orang Mesir juga menggunakan jam air yang diberi nama clepsydra. Peter Handlin 1485 sampai Agustus 1542 dinobatkan sebagai pembuat jam tangan pertama di dunia. Banyak orang lain yang memiliki persepsi atau ide yang sama seperti Handlin. Namun dialah yang terbukti sebagai penemu jam pertama. Peter Handlin bekerja di sebuah tempat pengrajin benda-benda unik. Peter bekerja di sana sebagai tukang cuci. Selain mengerjakan dan membuat kunci, Peter mencoba berbagai hal yang menarik seperti membuat kerajinan dari logam dengan ukuran kecil alias mikro. Handlin pun mencoba menciptakan sebuah jam. Pada tahun 1509, Handlin dikenal sebagai seorang sosok pembuat jam hias portable kecil. Jam tersebut sangat langka dan mahal, merupakan perhiasan yang modis dipakai di kalangan bangsawan. Pada tahun 1929, mulai diterapkan kristal quartz pada alat pengukur waktu jam. Jam di digital elektronik pertama kali dibuat oleh perusahaan The Hamilton Watch Co. of Lancaster, Pennsylvania, sekitar tahun 1950-an. Setelah itu mulailah bermunculan beberapa merek dan model jam tangan hingga saat ini. Ada Rolex, ada Swiss, ya itu banyak. Oke, itu sekilas tentang sejarah penemu jam. Mudah-mudahan Bapak bacakan ini bahwa kalian mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, ataupun ingin mengetahui jam selanjutnya, sejarah jam yang lain, kalian bisa cari di media sosial yang lain ya. Oke anak-anak, karena jam ini adalah perlu untuk mengukur waktu. Nah, agar kita bisa menjadi anak yang berdisiplin adalah kita harus menghormati waktu. Waktu sholat, laksanakanlah sholat. Waktu mengaji, gunakan untuk mengaji. Waktu belajar, gunakan untuk belajar. Jangan diputarbalikan. Waktu belajar jadikan main, waktu ngaji pakai main game, waktu sholat juga main game, akhirnya tidak melaksanakan kewajiban. Nah, kalau kalian pandai-pandai menggunakan waktu, insya Allah kalian akan menjadi orang yang disiplin. Oke, anak-anak, jadilah anak yang pandai menggunakan waktu. Kita lanjut anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan langsung di pembelajaran kelima supaya lebih cepat ya. Pembelajaran kelima, tahukah kamu penemu komputer, apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Nah, pembelajaran sebelumnya kalian juga belajar tentang para penemu-penemu ya. Jadi mudah-mudahan kalian dengan mempelajari penemu-penemu ini bisa menjadi wawasan bagi kalian ya. Nah, ayo coba kalian baca ini buku teksnya ada di buku teks paketnya, dibuka. Charles Babbage, mengubah dunia dengan komputernya. Nah, Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemu komputer. Mesin penghitung yang ia temukan tahun 1791 sampai 1821 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluarkan sistem penghitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Nah, ternyata orang sukses itu mencoba beberapa kali, walaupun salah terus dicoba, dan akhirnya bisa berhasil. Begitu juga kalian, kalau tidak bisa hari ini terus dicoba belajar.
Bagage ingin mengubah sistem penghitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Table. Bahasa Inggrisnya, bisa bahasa Inggris. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Jadi ini yang pertama menemukan komputer ya. Komputer itu adalah alat hitung artinya. Nah, memang komputer ini dibuat dari pertama matematika. Makanya kalian belajar matematikanya harus sungguh-sungguh ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, dari sejarah penemu komputer ini kalian mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan ya. Nah, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang dia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, ini coba lihat. Pertama, mesin hitung seperti ini. Nah, ini tahun 500 sebelum Masehi. Nah, menurut alat hitung tradisional ya. Masuk di tahun 821 komputer pertama ditemukan. Nih. Pakai kotak. Tahun 1939 komputer listrik mulai dibuat. Terus 1971 electronic mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Ini. Nah, tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Ini pertama besar ya, pertama itu. Tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah home komputer. Terus 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Ini mulai internet ya. Nah, tahun 94 dimulailah penggunaan internet oleh masyarakat. Tapi tahun 94 juga masih belum begitu banyak ya di Indonesia. Nah, kalau sekarang komputer itu sampai ke tangan ya. Jadi HP ya. Sampai canggihnya sekarang itu pengguna internet yang ada di Indonesia itu menurut pemerintah di bagian IT itu ada sekitar sampai dengan 100 jutaan pengguna handphone ya, pengguna internet ya. Jadi kalau kalian menemukan peluang dalam berbisnis di internet, silahkan saja menjual produk di internet, atau kalian bisa membuat sesuatu di internet yang berbeda dengan yang lainnya, bisa kalian masukkan. Itulah kecanggihan sekarang. Nah, salah satunya belajar dari rumah ini. Nah, ini adalah salah satu penggunaan internet. Ya, oke anak-anak, mudah-mudahan sejarah dari mulai Charles Babbage ini kita bisa membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain atau membuat pengetahuan ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan belajarnya. Nah, tugas, berarti kemudian sudah selesai, tinggal tugasnya ya. Ada 3 saja, gak banyak-banyak. Dengan yang tadi mungkin 1 jadi 4. 1. Ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks halaman 61 di teks buku tema 3 ya. Halaman 61 dengan judul Si Kotak Ajaib menjadi kalimat efektif dalam tabel berikut. Nah, jadi dari teks yang berjudul Si Kotak Ajaib kalian tuliskan kalimat efektifnya 1, 2, 3, 4, 5 saja ya. Nah, lalu kalimat efektifnya bagaimana? Nah, itu ya. Boleh kalian tanyakan kepada saudaramu atau pada orang tuamu ya, supaya lebih paham. Atau mau cari di bah Google silahkan. Oke.
Yang nomor 2, tulislah informasi penting dari teks sejarah penemu jam. Kalian boleh tulis informasi, boleh 2, boleh 1 ya. Yang ketiga, apa manfaat komputer bagi manusia? Baik anak-anak, itu saja pembelajarannya. Terima kasih. Semoga kalian sukses selalu, semangat selalu, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.